Oke, assalamualaikum. Ini perkenalkan dulu, ini saya Trisna. Saya dosen di sini di komputer grafik. Ini mahasiswa komputer grafik, Pak. Jadi komputer grafik itu terdiri dari 2 sesi, 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, sekarang mahasiswa mengerjakan fokusnya ke 3 dimensi. Mungkin dari sharing dari industri ini bisa membantu dari sisi bagaimana mengerjakan suatu produk ya. Kalau di sini kita produk akhirnya masih animasi, jadi kita basicnya pakai Blender, temanya wayang. Jadi ini mahasiswa punya tema masing-masing, ada kelompok 10 sampai 9 kelompok tiap kelas. Jadi ada 3 kelas, Pak. Kelas A, kelas B, kelas C. Nah, kelas A itu tadi jam 9 sampai jam 12, kelas B sekarang sampai jam 4, dan kelas C nanti sampai jam 18.20. Masing-masing punya tema dan nanti hasil akhirnya itu animasi. Karena kita ke informatikanya bukan ke desainnya, kita lebih misalnya untuk membuat objeknya kita scripting Python gitu. Terus untuk membuat animasinya basicnya dari algoritma atau program. Nah, mungkin di sini rekan-rekan dari industri ingin memberikan sharing bagaimana membuat ini sebuah game gamifikasi yang sedang berjalan ya, Oke, langsung saja, mangga silakan. Oke, selamat siang semuanya. Kami dari level 09 mau mempresentasikan tentang gamifikasi yang sedang kita bikin. Nama saya Kevin. Nama saya Reza. Jadi saya bakal mulai menjelaskan ini dengan proses yang kita laluin buat akhirnya jadi si proses gamifikasi ini. Jadi gamifikasi itu bentuknya kayak game, tapi lebih ke arah edukasi. Jadi tujuan dari aplikasi ini itu buat mengajarkan murid-murid melewati game. Karena anak-anak sekarang kan sukanya main game kan. Jadi gimana kalau kita masukin edukasi ke dalam game, dan akhirnya jadilah sebuah gamifikasi. Nah, proses pembuatannya itu kita semua dari kantor kami bakal diberikan semacam materi atau konten dari para kliennya. Dalam konteks ini, karena kita ngomongin soal pendidikan karakter alias PKN, kita kliennya Bukaro. Jadi Bukaro bakal memberikan kita konten-konten dan materi-materi yang berhubungan sama gamifikasi ini. Nah, setelah kita dapat materinya, kita semua bersama juga dengan Bukaro, kita pelajarin juga sih materi ini. Dan ini selama proses diskusi tentang materi ini, kita banyak bekerja sama dengan kliennya juga. Karena tentunya kita yang dapat materi kan belum tentu
paham juga kayak ini materinya apa, makanya kita banyak diskusi sama kliennya kayak ini materi tentang apa, terus kayak apa yang mau disampaikan dan lain sebagainya. Nah berikutnya setelah kita udah pelajarin si materinya ini, di situ mulai rame, kita mulai ngediskusiin kayak gimana cara kita bawain konsep materi ini, kayak konsep apa yang tepat buat membawakannya. Contohnya dari yang gamifikasi ini, kita ambil konsepnya RPG alias role playing game. Karena kita pengen memberikan kayak simulasi seorang mahasiswa dalam ngelakuin project besar. Makanya kita menggunakan role playing game ini. Nah, terus dari pendiskusian tentang konsepnya juga, kita ngeliat juga nih kayak ini audiensnya siapa yang bakal main. Misalkan kayak, oh mahasiswa ya. Kalau misalkan mahasiswa kayaknya kalau game-game yang semi dari medium ke atas sudah bisa main lah gitu. Kalau misalkan kayak contohnya ke anak SD kan gamenya harus lebih simpel. Karena kalau misalkan kita kasih RPG, kayak misalkan disuruh main apa ya, kayak game-game RPG zaman sekarang gitu, mereka kan bakal bingung kayak ini mencet apa gitu. Tapi karena audiensnya kita mahasiswa, kita mikir kayaknya RPG bisa deh gitu buat kalian. Nah, sesudah kita udah bahas tentang konsepnya ini, kita mulai ngatur ngebahas si alur dari game ini. Nah, alurnya tuh kayak gimana? Contohnya misalnya kayak alurnya begitu buka aplikasi bakal ada apa dulu nih? Kayak contohnya buka aplikasi, nanti ada splash screen logo yang bikinnya, splash screen kliennya, udah gitu masuk ke main menu. Nah, misalkan dari main menu ini bisa apa? Misalkan bisa ngatur nah itu. Ya bisa ngatur suara musik, efek suara dan lain-lain. Lalu kalau misalkan kita mencet kegiatan baru, contohnya yang di sini ya. Nah, ini bakal disuruh masukin nama sama NIM. Ini karena kita masih beta, jadi masih ada beberapa layout yang belum dibenerin, jadi tolong masukin ya. Nah, jadi dari sini kalau misalkan kita masukin nama dan lain-lain, dia bisa langsung ya masukin nama. Dan ini kalau NIM dia khusus di nomor doang, jadi kita nggak bisa pakai huruf karena kita cuma butuh nomor induk kayak gitu. Nah, aku masalah aja lah ya. Nah, setelah dari alur ini kita masuk ke tengah-tengahnya nih. Begitu udah login, misalnya udah ngasih data dan lain-lain, tengah-tengahnya ngapain? Nah, tengah-tengahnya kita ngasih kontennya. Jadi si gamenya tuh mulai begitu tahap pertama selesai. Dan juga setelah udah beres di konten utamanya, kita bahas juga di bagian terakhir gamifikasinya bakal kayak gimana. Kayak apakah setelah gamenya selesai dia balik ke main menu atau langsung exit atau apa kayak gitu. Jadi kita bahas semua alurnya dari awal sampai beres. Nah, setelah si alurnya udah jelas, baru dari situ kita mulai ngebahas si aset-asetnya. Kayak, oh ini tadi si login kita butuh gambar ini. Atau enggak kalau misalkan si tombol-tombol ini juga kita perlu nih. Nah, semua ini dibahas setelah kita udah dapat si alurnya. Kayak contohnya kan tadi ada login. Oke, login. Pop-up-nya apa aja? Terus kayak kita harus catetin nih kayak ini kita butuh si box namanya misalkan atau butuh tombol OK-nya. Itu semua dibahasnya setelah kita ngebahas si alurnya. Itu pun termasuk ke audionya, termasuk ke UX-nya kayak ini dia mencet exit itu apa yang terjadi, kalau misalkan dia mencet tombol ini apa yang terjadi, itu UX. Dan itu tuh semua nanti bakal dibahas setelah kita bahas si alurnya. Nah, begitu sih semua yang tadi aset-aset udah selesai, baru kita masukin semua dirangkum ke dalam satu dokumen. Nah, dan di bagian dalam dokumen ini itu diserahin ke punya kita sendiri buat programmernya sama buat kliennya, biar sama-sama tahu kayak oh ini hasil jadinya bakal kayak gini. Nah, sekarang saya bakal oper ke Reza untuk soal si flow programmingnya setelah kita ngerancang semua ini. Silakan. Ya, saya nama saya Reza, saya sebagai programming buat proyek ini. Jadi untuk setelah alur-alur yang sudah dilalui dari yang buat dokumen, analisis dan seperti apa untuk aplikasinya akan dijalankan, bagian dokumen itu memberikan kepada saya untuk biar saya implementasi untuk apa aja yang mau dibutuhkan. Biasanya itu kita butuh untuk programmer itu butuhnya flowchart, itu paling penting. Nah, untuk biasanya itu kita kalau di aplikasi lain itu ada namanya ERD dan lainnya, UML gitu. Tapi karena di sini kita nggak pakai database atau dan lain-lain, kita nggak pakai namanya ERD, cuma pakai flowchart aja.
sesimpel itu. Mungkin bisa dimulai. Di sini saya bikin fitur. Tadi kan dia mau minta untuk bagian nama itu untuk cuman bisa string, jadi saya pakai, makanya saya setting string sama nim. Nim itu biasanya pakai namanya integer, jadi makanya di sini saya setting untuk bagian inputnya itu nggak bisa pakai string, jadi pakainya integer. Nah, di sini saya sebenarnya bikin fitur bahwa kalau nama dan nim belum terisi atau nama atau nim, untuk logikanya seperti logikanya sesimpel itu, dia nggak bisa ngeklik oke sebenarnya. Cuman karena sudah klik, klik dulu ya. Tapi ya ini saya mencet oke, cuman nggak kenapa-napa gara-gara belum ada data. Ya karena itu UX-nya itu seperti itu. Jadi kita harus menginputkan nama dan nim dulu, baru kita bisa melanjutkan untuk programnya. Nah di sini kita untuk aplikasinya itu membuat ada video dulu, introduksi. Nah ini dibikinnya dari tim aset sih, tim animasi, tim aset, sama ini Kevin yang sebagai ketuanya tim aset. Jadi mau kayak gimana, ceritanya seperti apa, audionya seperti apa, ini audionya tidak ke project tapi sebenarnya ada suaranya. Asumsi hal tersebut terjadi karena permasalahan sulitnya akses air bersih di desa tersebut. Jadi ini adalah latar belakang dari pembuatan aplikasi ini. Thomas dan Elena Latar belakang dari cerita. andil dalam penyelesaian permasalahan tersebut, terutama saat Oh iya, saya pakainya ini pakai Unity ya. Jadi kayaknya pada tahu untuk anak aplikasi karena grafis desain. Unity kan temannya Blender gitu. diskusi kembali dan kembali ke kelas masing-masing. Jadi pakai bahasanya nggak Python, nggak pakai Python sama JavaScript, pakainya C#. Poster tersebut memanfaatkan informasi yang tidak Nah di sini kita juga setelah mendiskusikan untuk style seperti apa ya, biar kita ini tidak ada perbedaan aset di nanti pas mulai. Nah ini untuk mulainya kita tutorial terlebih dahulu biar tahu. Jadi saya bikin ada fitur dialog. Nanti ada nampilin itu, ada nama sama dialognya. Nah di sini untuk memberitahu untuk apa aja yang bisa diinteraksi dan nah ini untuk kita pakainya, kalau bisa dilihat untuk environment-nya itu kita pakainya 3D, terus sama untuk karakter itu 2D. Jadi ini pakainya mungkin bisa dibilang 2.5D. Jadi kita mainnya pakai kamera juga perspektif. Jadi kita bisa untuk ada interaksi beberapa. Jadi ada kayak karakternya bisa interaksi dengan kucing. Nah ini ada animasinya juga untuk interaksi sama kucingnya. Maaf ya kalau kata-katanya masih norak gitu, soalnya saya juga kucing. Oke. Nah di sini ada kita pakai biar kita tahu untuk kita mau kemananya. Jadi kalau di sini kan ada beberapa objek, ada beberapa objek yang bisa diinteraksi. Jadi saya bikin kalau logikanya, jadi di beberapa objek itu kita ngecek ada objek ini nih lagi orang player ini lagi dekat atau enggak. Jadi kalau kita kasih radius berapa ya bahasanya ya, mainnya vektor sih. Jadi pakai senti mungkin ya, berapa senti dia akan menampilkan indikator bisa diinteraksi.
jadi ini untuk tampilan UI UX-nya, UI UX-nya di bagian moderasi. Ini untuk ambil pilih karakter, ini bisa pilih karakter. Ada animasi kayak dan jadi yang kita pakai 2D-nya itu bagian karakter jadi kayak orang player sama ini dinding sebenarnya 2D ini makanya jadi kita bikin sedemikian rupa seperti 3D gitu. Nah untuk 3D-nya itu cuma kayak buat ini kayak beberapa benda-benda. Nah ini untuk kegiatan seperti ini. Nah saya pakai pembuat berubah cahaya gitu. Jadi untuk animasi tidur. Jadi untuk nanti berganti hari dan untuk menambah energi juga. Ini masih tutorial ya. Oh iya, maaf ya kalau ini harusnya kan ada teks ngobrol-ngobrol gitu, jadi masih kayak ya simple banget bahasanya. Bahasanya masih simple, masih kayak ngobrol sama orang baru dikenal aja. Ini untuk animasi. Jadi kita bikin ada animasi ada 3. Kalau dicoba jadi beda jam, maksudnya beda jam tuh beda kayak pagi, siang, sore itu beda-beda animasinya. Nah ini untuk kita bisa pergi ke luar asrama. Jadi kita bisa milih beberapa tempat yang ingin kita tuju. Jadi kita harus ke kelas dulu. Jadi karena kita mahasiswa, jadi harus pagi-pagi langsung ke kelas dengan mana-mana dulu. Nah ini untuk kelas kayak kelas ini kerja ngobrol. Nanti dia melakukan kuis sama dosen. Nah ini untuk pertanyaannya kita karena kita temanya ini etnis timur, pengenalan etnis timur. Jadi kita untuk soalnya memperkenalkan suku-suku budaya dari etnis timur. Yang ini kita biarin kalian jawab deh. Jawabannya apa kira-kira? Maaf. Soalnya yang bikin juga belum tentu bisa jawab. Makanya nanya. Gimana? Apa jawabannya? Mau call friend? Kalau friend mau dieliminasi juga nih, mau yang mana nih? Dikasih pilihan nih. Biar kita belajar bersama-sama. Nah jadi karena itulah si gamifikasi ini ada buat ngajarin ini. Nah ini karena aku nggak ngasih lihat si Taus ya. Aku sih ngejawab, cuman mungkin kalian nggak tahu nanti jawabannya apa. Itu untuk indikasi kalau benar. Nah, dia balik ke situ lagi untuk kasus. Ada mereka rasa Jadi ini kita karena pakainya 3D ya, karena environment 3D, jadi karena dia juga nggak ada, bukan game action juga ya, jadi kita pakai sumbu Y-nya itu nggak pakai ya, jadi pakai X sama Z aja. Kalau X itu yang kanan kiri, untuk Z itu yang atas bawah gitu.
Jadi untuk dia itu nggak pakai, karena soalnya kita nggak pakai extension, nggak ada. Kita nggak lompat Harus ya. lompat-lompat ngapain? Nggak ada jumping squat. Nah ini di sini kita bisa rekrut orang, jadi untuk bisa membantu kita untuk menyelesaikan quiz. Karena apa? Tugas. Oh karena ada gitu. Ini kemana? Nah, kita harus diajarin jadi saya bikin di sini ada harus ada, karena biar kayak ada kurir gitu, jadi kalau beli nah itu itemnya udah datang tuh, jadi kita tampil ke pintu. Nah kalau udah ngambil, kita ngambil ke kasus, nanti dia untuk itemnya nanti bisa dilihat lagi di dalam iPad itu yang tadi masuk ke tas apa aja item yang ada dilihat. Nah ini untuk mau nyelesain kasusnya nah ini kita ngambilnya 2 karakter ya, siapin 2 karakter. Nah ini masih nggak tahu sih komisi apa ini, soalnya bilang pertanyaannya susah, soalnya suku-suku yang satu sama satu kan susah. Ya itu kalau udah selesai tugas. Oh iya, di sini kita ada mekanisme stamina. Jadi kalau dia stamina sudah habis, dia nggak bisa ngambil kasus atau jalan-jalan keluar. Jadi harus ngisi stamina dulu. Dari tutorial tadi sih untuk stamina tadi ambilnya dari pas mandi sama makan sama tidur. Kalau tidur itu di reset lagi untuk energinya. Yang ini tuh yang di merah hijau-hijau tuh itu energi. Jadi sebelum aktivitas kita harus mandi dulu sama makan dulu. Paling kalau untuk mekanisme di asramanya sih garis besarnya. Jadi di sini nanti ada beberapa mini game yang bisa dimainkan, bisa dimainkan tapi melalui menyelesaikan tugas. Terus sebenarnya nggak siap sih Pak. Kan? Pertanyaannya rumah suku sabu Jawaban salah aja kan. Nggak sengaja bener. kita balik lagi ke papan kasusnya karena masih tutorial. Nanti ada misi sampingan.
Tuduh dulu. Iya, betul. Oke, sambil menunggu ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan nggak? Mungkin ada yang pengen tanya-tanya tentang ini. Ya silakan. Izin bertanya, perkenalkan saya Pak Maulana dari kelas 2B D3 Teknik Komputer Informatika. Kan tadi sebutkan ya tanpa database. Iya. Nah, kalau kita misalnya keluar dari game itu seperti apa ya mekanismenya? Apakah hub terakhir yang itu tuh tidak tersimpan atau bagaimana? Oke. Saya izin menjawab ya. Karena kita di sini untuk bikin kita kan awal itu kan kita mendiskusikan untuk aplikasi mau seperti apa, kita analisis. Karena kita mau game ini, kita mau bikin game ini untuk sekali jalan. Jadi kalau player berhenti di tengah-tengah, dia tuh harus ulang lagi gitu. Tapi kalau untuk database, maksudnya database tuh ya nggak serumit kayak input nama, password gitu, nggak. Ya untuk database masih ada, cuman paling untuk nyimpen data kayak poin, terus energi, uang, terus hari keberapa itu disimpan kan di database. Terus sama ini kuisnya ini udah selesai atau belum, itu kan disimpan ya. Nah, karena kita analisisnya kita menganalisis kebutuhannya ini cuma sekali jalan, jadi setelah selesai udah data yang kita dapetin dari game dari game tadi kita set default lagi, jadi kosongin lagi. Itu sih paling. Boleh ada aku lagi pertanyaan sebelum lanjutin? Nggak ada pertanyaan, nggak ada yang nanya lagi. Bisa, silakan. Nama saya Akmal dari Liga. Mau nanya, kalau ini kan game offline gitu ya Kak. Kalau misalnya game offline itu, kalau progresnya itu disimpan, bisa mungkin Gimana? progresnya itu disimpan kayak progres jalan aplikasi. Kalau progresnya bisa disimpan. Kita kan ada beberapa mekanisme untuk menyimpan datanya. Jadi ada yang pakai, kalau saya di sini untuk menyimpan data pakai, kalau tahu ya, namanya scriptable object. Jadi dia itu bagian namanya kayak kelihatan objek. Terus ada namanya pakai JSON. Nah itu JSON itu. JSON, tapi kalau JSON itu kita harus nge-parse dulu. Jadi mengurai dulu baru bahasanya gitu lah, bisa di parse gitu. Jadi itu sih bisa untuk offline, online juga bisa. JSON juga bisa buat untuk lokal, untuk database lokal. Jadi ya kalau pakai misalkan mau belajar database untuk nyimpen data, itu kita bisa pakai JSON untuk biasanya pakai SYAMPP gitu, TAP gitu. Mungkin itu. Mungkin coba. Siap. Nah, di sini kita suruh cari Dinda. Dinda gimana? Nah, di sini kita mau bantu Dinda ya, cuman memang dialognya belum diubah, belum final soalnya harusnya ada conversation dengan Dinda. Nah, ini kita harus cari barang yang dibutuhkan Dinda. Nah, karena kita sudah tahu ya mau ngambil apa, jadi kita nggak usah kemana-mana lagi, langsung bawa conversion, ambil barang yang dibutuhkan Dinda. Sekarang udah malam, harus tidur. Jadi saya bikin kalau udah malam tuh dia nggak bisa kemana, nggak bisa interaksi apa selain ke kamar. Biar fresh esok hari.
paling itu sih untuk tutorialnya. Ini sekarang kita udah bebas, nggak ada perintah-perintah harus ngapainnya lagi. Nah, ini untuk kita iPad ada ya ala-ala iPad. Ini barang khusus item yang kita udah dapat. Nah, ini toko online itu item-item yang bisa kita beli, nanti kurir yang ngasih yang nganter, ngambil aja di depan kayak yang tadi. Itu kita juga ada poin-poin tuh untuk kita tahu untuk kita bisa beli enggak untuk itemnya. Kalau misalkan kurang Itu kayak misalkan kalau kurang ya di YBF. Ini untuk apa, kasus sampingannya. Jadi di sini kita ada mini game-nya. ya terus ambil Sabtu dulu. Oh belum di, oh dia belum ada satu. Enggak, kan emang. Jadi ngambil satu dulu, dia habis beli satu tadi. Jadi setelah punya satu dia bisa melakukan pembersihan. Nah ini untuk mini gamenya. Jadi ada beberapa mini game yang berbeda-beda. Jadi ini salah satu mini game untuk gamenya punyaku. Kalau udah selesai nyatu dia itunya sudah bersih lantainya. Nah di sini kita mau lihat beberapa mini game. Kita rekrut dulu biar masuk dulu. Jadi kita nanti sini kita lihat ada beberapa mini game. Nanti kita ambil kasus. Ceritanya kasus ini ya, kasus tugas ya. Nah ini ada beberapa list tugas yang bisa kita pilih. Nah di sini beberapa tugas ini ada berbeda-beda untuk gamenya, mini gamenya. Nah ini untuk bisa kita setelah rekrut bisa milih karakter yang semi gitu. Nah dan di tugas ini tuh pilih karakternya kita juga nggak bisa sembarangan. Jadi contohnya kayak memilih tim anggaran. Di sini kita ngedesainnya kayak karakter apa yang tepat buat melakukan pemilihan tim anggaran ini. Nah dari sini makanya kalau misalnya kita pencet karakternya, kita bisa lihat si sifat dia apa. Kayak oh ini dia berpikir kritis, cocok ya buat tim anggaran. Kalau misalkan merasa cocok ya kita bisa pilih. Ambil contohnya misalkan aku rasa kayaknya sama Alex. Jadi soalnya Alex itu dia punya sifat teliti ini. Mungkin kita perlu. Maka setelah kita udah pilih orang, kita langsung diterjunin ke si mini game ya. Nah di sini mini gamenya kita pilih ada beberapa karakter yang harus dipilih. Nah ini untuk hasilnya kalau dia benar-benar ada checklist, ada contoh, ada checklist sama silangan juga. Ini untuk ada beberapa, kalau kita misalkan benar memilih karakternya kita dapat poin tambahan. Ada poin hasilnya sama ada poin tambahan. Ini untuk ada fitur kayak settingnya Ala-ala Android juga. ala-ala iPhone. Dan di sini emang kita ngelakuin rutinitas lagi kayak yang di tutorialnya, kayak kita belajar ke dosen,
terus kita dapat kuis. Ini untuk apa? Untuk mensimulasikan kehidupan mahasiswa. Tapi nggak ada ke kantin ya. Kenapa? Nggak ada ke kantin jajan. Ini nggak mau, apa bikin jawabannya? Kan gue bikin kasih jawaban. Ini kalau mau tahu fun fact, Kevin ini nggak bisa ngoding ya, tapi dia bisa bantu saya untuk masukin soalnya sama dialognya. Itu pakai yang tadi saya bilang untuk apa tadi yang database offline pakai scriptable object, jadi tinggal diseret-seret aja. Jadi Kevin tuh, jadi saya nggak usah ngetik dari awal sampai akhir jawaban apa, katanya apa, Kevin yang handle. Jadi nanti dia bikin, terus dia kasih ke saya scriptable object-nya, nanti saya baru seret, terus baru eksekusi di programnya. Cuma tentunya si scriptable object ini harus diurus dulu sama si programmernya buat kayak ini base-nya, kamu tinggal masukin aja datanya di sini. Nah nanti kalau saya yang nggak bisa programmer kayak misalkan ini tolong bantuinnya bikin kuisnya gitu. Nah jadi saya cuma masukin jadi tentunya dipandu dulu sama programmer kayak ini bagian soal, ini bagian jawaban, nanti kunci jawabannya tulis di sini. Nah jadi di sini tuh pembuatan si programmernya ini juga kita bisa collect satu sama lain gitu dengan cara kayak gitu. Tapi sekarang sih Unity itu mereka udah punya Unity Hub, jadi kayak bisa bagi-bagi project. Jadi pengerjaan ini biar biar bisa dibagi tugasnya, biar programmernya nggak semuanya, jadi bisa dibantuin sama yang lain yang bahkan nggak bisa programming. Sama mungkin kalau Unity Hub kan ini banget ya untuk game banget. Mungkin kalau yang anak IT biasanya pakai gitu, kita pakai Git push gitu, pokoknya kolaborasi pakai GitHub. Ya kalau salah bisa ngeliat yang kalau misalkan karakternya kurang tepat nanti beda si frame-nya itu bakal berubah. Aku pengen udah pensiun. Oh salah ya, oke. Jadi untuk mini game yang kita benar salah itu nanti di datanya itu disimpan ya buat untuk data akhirnya gitu, bahwa kita nih apa gitu. Dan ini contohnya kayak yang tadi saya bilang, kalau misalnya karakternya salah, frame-nya beda sama karakter yang benar. Dan di bagian sini kenapa kegiatannya tetap selesai, karena dalam konsep di sini itu kayak meskipun kita dapat tugas ya sebagai mahasiswa, meskipun kayak orangnya kayak aduh saya kurang jago mat misalkan kayak gitu, tetap aja kan bisa kita lakuin kan, makanya kegiatannya tetap selesai, tapi mungkin ada karakter yang lebih tepat buat ngelakuin itu. Makanya di sini kita juga ngajarin kayak yang lebih baik, alangkah baiknya kalau kita bisa milih tugas sesuai dengan karakter sesuai dengan tugasnya yang berhubungan. Karena kalau misalkan karakter ini juga mahir dalam itu, misalkan kayak contohnya yang bikin aset disuruh programming kan pusing gitu. Bisa mah bisa aja, tapi bakal lama banget gitu. Kan lebih efektif kalau misalnya programmernya aja langsung, aku aja yang bikin gitu. Itu lebih efektif. Nah di situ kita ngajarin itu juga di dalam aplikasi ini. Dan di sini emang sulitnya kalian nggak akan kalian memang harus membaca baik-baik tuh sifatnya kayak karakter ini dia sifatnya kayak gini, berarti ini kayaknya tepat deh. Dari situlah kita ngajarin si etnisnya juga. Bisa langsung tidur aja lah. Nah, jadi si gamifikasi yang kita rancang itu semua cycle ke sana. Dan di sini tuh tujuannya kita harus nyampe ke hari ke-30 buat ngelakuin tugas ke sana. Nah, dari proses kita dari hari ini, di sini ada di tab-nya tuh dikasih lihat ada tanggalnya. Misalkan tanggal 5. Nah, dari situ tuh kita harus main sampai hari ke-30, baru di situ gamenya tamat. Dan saya udah cobain, ini nggak mungkin dalam
dalam sesi ini saya mainin sampai beres, soalnya agak lama lumayan. Jadi di sini kita bakal ngasih kayak apa ya, cuplikan-cuplikan kecil dari fiturnya. Salah satunya ini ada kasus cerita. Nah, jadi di dalam di dalam game itu kan biasanya pasti ada story yang buat ngeproses si gamenya. Sama juga dengan gamifikasi, karena gamifikasi juga ada elemen gamenya, kita juga ngadain ini kayak ini kita progresnya gimana nih, kan kita harus tahu ceritanya juga, makanya ada si bagian ceritanya juga di dalam sini. Jadi memang gamifikasi ini dia mirip dengan game, tapi bedanya itu kita harus juga bisa ngasih edukasi ke orang-orang. Jadi beda dengan game yang for fun only, tapi kalau misalkan di sini kita harus valid juga si kontennya. Nah, ini ada apa? Ini salah satu contoh kayak apa? Ada yang salah di bagian dialognya, jadi dia ke repeat 2 kali. Dan nanti di sini biasanya dalam proses testing nanti sama kita dicatat. Terus kalau misalkan ada error tuh biasanya programmernya tuh ngasih kayak semacam komen buat ngeluarin si debug lognya tuh. Kalau misalkan pernah lihat Unity tuh kalau lagi di testing kan suka ada tuh debug di bawahnya. Nah, itu di aplikasinya pun bisa dikasih itu bagi yang mau testing. Tapi karena di sini kita pakai demo yang jadi yang tanpa debug, jadi kita belum bisa kasih lihat. Nah, yang di bagian sini kita lebih ngeliat ke si cerita utama dalam gamenya. Kita bentuknya kayak gini dan kita bikin gak bisa nge-skip karena kita pengen orang-orang juga buat paham ceritanya tuh ini gamenya ngapain, makanya itu sisi edukasinya di sini. Dan pas lagi pembuatan script juga kita bikin casual tapi valid. Jadi kayak kita ngambil contoh dari kasus nyata dalam mahasiswa. Ini juga di sini titik dimana kita diskusi sama kliennya juga kayak yang ini biasanya ada masalah apa sih gitu, atau nggak kayak biasanya apa yang bisa relatable gitu sama si kontennya ini. Jadi kita juga ada research buat ngelakuin kayak ini dialog antar orang kalau yang ngobrol kayak antar mahasiswa tuh biasanya mereka ngomongin apa sih, masalahnya di mana, tugasnya apain sih, kayak gitu. Jadi kita ada tahap risetnya juga selama pendiskusian materi itu. Ini jadi agak lumayan lama ceritanya, jadi siapa tahu di bagian sini kalian masih ada yang mau bertanya selagi ini cerita jalan. Mungkin Kevin bisa jawab. Saya mungkin ada yang mau tanya untuk cara ini, barangkali ada yang penasaran cara bikinnya atau apanya. Di sini kita pakai, kalau tahu kita pakainya waterfall ya. Jadi soalnya kita untuk programmernya itu terpaku sama dokumen ya. Jadi makanya kita nggak pakai agile atau yang lain-lain yang rumit-rumit itu. Jadi yang ada perubahan terakhir, perubahan di tengah-tengah gitu agile. Jadi kita pakainya waterfall, jadi udah fix gitu dari fiturnya kita mau yang kayak gimana. Coba dijelasin apa aja lah. Pada paham waterfall itu. Udah paham gitu. Siapa tahu. Jadi karena kita awalnya itu, kenapa kita pakai waterfall? Karena di awal itu kita ketemu klien untuk diskusiin dia mau apa, mau bikin apa, terus kita kasih solusi. Kita kasih solusi fungsinya itu apa aja yang kita bisa berikan. Terus kita analisis aplikasi ini kita bagusnya ini pakai apa ya. Terus kita analisis stylenya apa ya. Terus kita analisis untuk movementnya bagaimana ya, itu di analisis. Nah, setelah analisis sudah didapatkan, kita ke dokumentasi itu ya kayak kita bikin wireframe-nya, terus bikin kayak fiturnya mau seperti apa, untuk gambaran untuk programmernya, untuk asramanya nanti karakternya di mana, untuk tampilan mapsnya kayak gimana, itu di dokumentasi. Nanti baru setelah dokumentasi kita implementasi. Nah, implementasi ini kalau udah pada tahu kan, kita bagian implementasi itu untuk programmer sama artis itu bikin, sama audionya itu bikin. Jadi biar kita
jalan bareng gitu di bagian implementasi. Habis itu ya mungkin programmernya jalan sendiri ya, soalnya artis mah pasti cepet. Habis itu testing cuma bikin dokumen untuk programmernya tahu untuk apa aja yang kita bugnya gitu. Ya kalau kita masih pakainya testingnya pakai black box ya, jadi masih cuma tampilan, nggak pakai white box, pakai script gitu. Mungkin kalau yang script saya cuma pakai debug doang. Ini tapi kenapa scriptnya ini jalan atau ada yang nyangkut gitu, paling dari itu kalau untuk testing. Nah, nanti setelah cerita ini beres, kita bakal masuk ke desain karakter. Kayak kenapa kita bikin karakternya kayak gini. Seperti contohnya nih Thomas, kita bikin MC-nya itu sebagai perwakilan dari tentunya seluruh gamifikasi ini. Kita bikin kayak gini karena sesuai dengan temanya etnis timur. Jadi kita bikin Thomas itu dia mengikuti style orang timur. Nanti di sini bakal ada banyak karakternya, jadi bisa kita beresin dulu buat ngeliat si rekrutnya. Nah, jadi di pendesainan karakter juga kita biasanya ngedesain sesuai sama sifat, watak, atau si etnis dari karakter itu. Contohnya kalau misalkan ini Alex, kita ini bikin Alex itu dia orang yang ramah dan orang yang teliti. Bakal main Switch dia. Ya udah. Jadi di sini kayak kenapa kita bikin kayak ini orang dia lagi sambil kasual dia main sesuatu. Karena kita bikin dia kayak orangnya pintar tapi orangnya kasual juga gitu. Nerd bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, terus si Yosef ini karakternya itu dia si orang yang jago nyari info. Makanya kita bikin bajunya kayak gini tuh karena dia orangnya suka jalan-jalan dan bawa backpack kecil di situ biar dia bisa take notes kemana-mana. Karena dia kan orang jago suka nyari info, makanya kita bikin desainnya kayak gini. Dia bahkan bawa buku juga di situ, dia udah nyiapin kalau misalkan ada apa-apa. Nah, selanjutnya ini Ana. Kalau Ana itu dia Ana ini kita bikin cewek periang. Dan ini kita bikinnya dia yang orang Sunda di sini. Makanya namanya juga Eliana juga. Dia selfie oke. Jadi kayak bahkan si kayak kebiasaan kecil. Jadi kayak kebiasaan kecil ini juga ngaruh ke si gamifikasinya juga. Kayak kita pengen bikin kayak karakternya kita pengen portray kayak gimana, itu juga penting buat ngedesainnya. Kayak contohnya nih Dinda ini tuh dia orang Bali, makanya kita kasih bunga di pinggirnya. Dan dia itu termasuk orang yang akademiknya itu dia pinter banget. Jadi kita bikin dia hobinya main Rubik. Soalnya memang biar kelihatan juga kayak ini orang pinter gitu. Dan biasanya kayak desain-desain kayak gini mungkin kita bisa nge-hyperbol sedikit. Kayak contohnya kalau misalkan kalian lihat gitu ya di game-game, kalau misalkan orangnya blacksmith, contohnya gitu, kan kalian juga pasti bakal mikirin visualnya, oh dia pakai palu, pakai apron, gede, berotot kayak gitu. Nah itu kan kayak dalam dalam desain karakter itu langsung kelihatan, oh ini orang blacksmith kayak gitu. Kan kita nggak mungkin ya kalau misalkan kita bikin blacksmith tapi kita bikin dia pakai kacamata, congkring gitu, bawa buku, kan itu beda lagi gitu kan, itu bukan blacksmith. Nah jadi si makanya di sini juga si desain karakter juga dia ngambil dari dalam sini. Nah berikutnya nih
Sinta itu kita bikinnya sebagai cewek yang bukan bos ya, dia punya jiwa leader. Makanya kita bikin desainnya kayak gini, dia pakai jas dan lain-lain. Karena biasanya kalau misalkan kalian ngelihat kapten gitu ya atau leader kan biasanya mereka pakai cape ke belakang kayak gitu kan. Nah di sini makanya kita bikin dia pakai jas. Kan kita nggak mungkin mahasiswa pakai cape kan, nggak mungkin. Jadi biar kelihatan kayak dia leader dan berwibawa, kita bikin dia kayak gini. Jadi kayak yang ceweknya dia ngebenerin jas atau nggak kayak yang dia kayak like a leader basically. Nah di sini masih banyak lagi karakternya kita bisa rekrut, tapi kita bisa beli satu alias ngerekrut. Kayak contohnya isi. Nah, isi nih. Kayaknya desainnya udah obvious ya, dia hobinya ngapain. Nah, jadi kayak emang kita bikin isi itu dia atletis, dia kayak suka olahraga, makanya kita bikin dia bawa sport bag atau wearable kemana-mana. Bisa ya bawa bag. Nah, dan berikutnya ini soal desain sih backgroundnya. Kita bikin penempatannya kayak gini karena biar player itu dia bisa ngakses kemana-mananya cepat. Jadi kayak misalkan kamu ke komputer ke sini, mau nonton TV ke sini, mau ke papan ke sini. Jadi kayak di bagian area belakang ini tuh kita bikin kayak semacam hub atau tempat istirahatnya dia dan tempat dia buat ngelakuin sesuatu juga. Dan kebanyakan si fitur yang kayak misalkan beli apa-apa kita pasangnya di tab di UX. Jadi bisa dibilang kayak nggak semua fitur dalam game itu harus semuanya ditaruh di tab, nggak usah. Bahkan di UI pun bisa gitu. Dan kalau misalkan si UI ini dia berhubungan sama sama map, kayak contohnya kalau toko online itu dia harus ke map buat ambil paket, itu juga bisa. Jadi itu kesinambungan si desain game berhubungan sama si teknikal dari game yang kita dapetin ya. Nah, sampai sini karena ini gamifikasinya memang kayak gini, nanti buat dimaininnya lama. Mungkin kalian boleh bertanya tentang sofa yang udah kita jelasin. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditanya sekarang. Karena sekian dari kami soal si gamifikasinya. Jadi kalau ada yang mau bertanya boleh. Boleh dari pertanyaan teknis Unity-nya atau kayak teknis grafiknya atau kayak desainnya dan lain-lain, itu boleh. Barangkali ada yang mau tanya. Boleh tanya dari sisi grafiknya mungkin, kan lagi bikin 3D, barangkali ada mau nanya gitu, ada kamera dan light yang kontennya gimana, yang dinamis atau Ya, silakan. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan dari 2B3 Teknik Komputer dan Informatika. Mau nanya soal animasi dan juga cara desainnya. Itu yang pertama pakai apa buat software tools atau yang lain-lain. Terus yang kedua mungkin lebih ke kenapa menentukan tujuannya itu buat tampilan itu pakai 2,5 dimensi, enggak langsung ke 3 dimensi atau di 2 dimensi, tapi di tengah-tengahnya itu. Oke. Saya yakin yang akan menjawab. Jadi untuk pertama ya, untuk si asetnya itu pembuatannya pakai apa? Kita di sini pakai Moa Studio. Di sana kita bisa ngelakuin rigging dan frame secara bersamaan. Jadi kita pakai satu aplikasi. Cuman kalau misalkan buat gambarnya kita pakai Clip Studio dan buat ngegambar-gambar kayak frame dan lain-lainnya. Dan untuk pilihan kenapa kita pakai 2.5 daripada 3D itu karena kebanyakan orang kita yang di kantor itu kita lebih bisa ilustrasi 2D. Jadi kita pikirin gimana caranya biar si 3D sama 2D ini bisa gabung, karena kita lebih banyak bisa ngegambar ilustrasi, kita banyak yang ngegambar 2D, aset-aset 2D juga. Makanya kita pilihnya ke 2.5.
Dan kita juga pikir kalau misalkan kita bisa bikin dinamis 3D dan 2D digabung kayak gini, why not? Karena kita bisa kita bisa ambil 3D ini juga iya, dan ilustrasi karakternya juga karena kita bisa lebih mahir di bagian ilustrasi. Ya kita bikin asetnya pakai yang 2D-nya. Dan untuk si penempatannya kenapa nggak sekalian, kalau gini kenapa nggak sekalian 2D aja? Soalnya kalau misalkan kita pakai 3D kayak gini, kita ada dimensi-dimensi kayak gini dan bisa nempatin banyak banget barang atau bahkan kayak klater atau detail-detail kayak gitu di 3D ini. Sedangkan kalau misalkan 2D itu kan emang pembuatan background itu kan bakal berat ya. Apalagi kan pasti kayak kita harus gambar layer 1, layer 2, layer 3, layer 4. Jadi kayak kita pakai 3D ini biar yang pertama it looks nice, sama yang kedua itu lebih efisien dalam pengerjaannya. Saya harap itu bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih pertanyaan. Ada lagi? Kalau misalkan nggak ada, kita yang bakal nanya nih. Nggak kok, bukan kuis kok, nggak akan ditanya suku lagi kok. Nah, jadi kalian udah ngeliat demo yang udah dibikin. Sorry kalau misalkan si projectionnya dia nge-glitch. Ini saya di HP-nya mah nggak kok. Ini mungkin gara-gara si wifi-nya. Tapi menurut kalian secara konten yang kita bilang ini kita bakal memperkenalkan etnis Timur, kira-kira dapat gak menurut kalian? Kayak kita belajar si etnisnya itu. Atau mungkin kayak ini kayaknya masih kurang mungkin, atau kayak ini mungkin nggak bisa pakai quiz doang atau lain-lain, contohnya kayak gitu. Nah menurut kalian itu cara konten udah dapat apa belum? Ini siapa aja boleh kok, kalau mau jawab serentak juga boleh, silahkan. Atau ada yang mau mewakilkan silahkan angkat tangan aja. Gimana? Udah dapat apa belum kira-kira kontennya? Gak apa, jujur juga boleh, silahkan santai aja. Dari saya sendiri, saya kan sedang sering main game itu. Mungkin yang saya rasa kurang itu insentifnya. Jadi kayak Counter kan tadi bisa dilihat juga ada berbagai macam mini game itu. Dan yang saya lihat tadi kuisnya ini juga bisa dibilang sebagai salah satu mini gamenya, dan belum ada mungkin insentifnya kenapa harus melakukannya itu gitu kan. Juga di sini kan setelah tutorial tadi langsung bebas gitu. Jadi mungkin kalau dari pengalaman saya sendiri, game itu biasanya walaupun mungkin dia open world atau bebas gitu, tapi dia ada dari awal sampai akhir itu jelas, jadi harus ada guidance-nya ya. Iya, tapi mungkin dikasih kebebasan untuk yang mana dulu itu gitu. Ya. Nah, oke, makasih banyak. Siapa namanya? Tresna. Hah? Tresna. Oh, Tresna. Oke, makasih Tresna. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Ya, terutama yang main game, especially ini. Kita open kritik Pak. Kalau nggak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Secara visual, menurut kalian gimana?
yang mau ngasih pendapat buat soal visual. Visual itu termasuk kayak dari layoutnya mungkin atau art style-nya dan lain-lain. Kali ada yang mau Atau yang tadi pertanyaan sebelumnya tuh kayak yang ini 3D atau si 2.5D-nya dan lain-lain. Dan termasuk mungkin UI-nya juga mungkin kayak apakah sudah jelas atau misalkan ada yang kurang dan lain-lain. Gimana? Ada berarti kalau misalkan nggak ada, terima kasih banyak udah mau memperhatikan presentasi kami soal proyeknya. Terima kasih sekali lagi untuk perhatiannya. Kalau begitu kita dengan begini sebenarnya udah selesai. Jadi terima kasih banyak untuk kerjasamanya dan pendapatnya. Kalau begitu ya, ditutup kalau gitu. Oke, terima kasih untuk tim pengembangan game. Ya. Mungkin ada yang mau menyampaikan ini nggak? Terakhir gitu. Apa yang didapat? Sebelum